Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dini Syalwa dari kelas 10-6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Kira-kira Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Datuk Rik Bandang, yang bernama asli Abdul Makmur dan gelar Khatib Tunggal, adalah seorang ulama dari Kota Tanga, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, yaitu Kerajaan Luwu, Goa, Talo, dan Kerajaan Gantarang, serta Kerajaan Kutai dan Kerajaan Bima. Nah, sudah pada tahu kan nih profil singkat dari Datuk Rik Bandang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perjalanan beliau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur hingga wafatnya beliau. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang Datuk Rik Bandang yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Atas dasarnya, Islam menjadi agama mayoritas rakyat Goa sampai Kerajaan Talo pada abad ke-17 sejak kedatangannya pada penghujung abad ke-16. Datuk Ribandang datang dengan dua orang saudaranya yang juga ulama, yaitu Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman dengan gelar Khatib Sulung, dan Datuk Ritiro yang bernama asli Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Bungsu, dan seorang temannya Tuan Tunggang Parangan melaksanakan syiar Islam hingga akhir hayatnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di timur Nusantara pada masa itu, yaitu Kerajaan Goa, Takalar, Cineponto, dan Bantaeng. Nah, pada penasaran kan bagaimana Datuk Rik Bandang menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan? Jadi, pada awalnya Datuk Rik Bandang berdakwah di Makassar, di Kerajaan Goa, dan juga Sulawesi. Tapi karena situasi masyarakat yang belum memungkinkan, dia pergi ke Kerajaan Kutai, yaitu tepatnya di Kalimantan, dan melaksanakan syiar Islam bersama temannya Tuan Tunggung Parangan di kerajaan tersebut. Namun akhirnya dia kembali lagi ke Goa karena melihat kondisi yang juga belum kondusif. Temannya Tuan Tunggung Parangan tetap bertahan di kota dan akhirnya berhasil mengajak Raja Kutai atau Raja Mahkota beserta seluruh petinggi kerajaan masuk Islam. Setelah kembali ke Makassar, Datuk Rik Bandang bersama dua saudaranya, Datuk Patimang dan Datuk Ritiro, menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan atau Bugis, atau juga dikenal sebagai Makassar ketika itu. Datuk Rik Bandang yang ahli fikih berdakwah di Kerajaan Goa dan Talo, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di Kerajaan Luwu. Sementara Datuk Ritiro yang ahli tasawuf berada di daerah Tiro dan Bulukumba. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dengan wilayah yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo, Tanah Toraja, Kolaka yang berada di Sulawesi Tenggara, hingga Poso yang berada di Sulawesi Tengah. Dengan pendekatan dan metode yang sesuai, syiar Islam yang dilakukan Datuk Uri Bandang dan Datuk Patimang dapat diterima Raja Luwu dan masyarakatnya. Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana sih Datuk Rik Bandang itu menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan dengan cara dakwanya, dan sekarang kita bahas nih siapa sih para raja pemeluk agama Islam pertama di wilayah Sulawesi Selatan setelah dakwah yang disebarkan oleh Datuk Rik Bandang. Bermula dari masuknya Islam, seorang petinggi kerajaan bernama Tandi Pau lalu berlanjut dengan masuk Islamnya Raja Luwu yang bernama Datuk Lapatwair Daeng Parabung pada 4-5 Februari 1605, beserta seluruh pejabat istananya setelah melalui dialog yang panjang antara sang ulama dan raja tentang segala aspek agama baru yang dibawa itu. Pada mulanya, Datuk Ribandang bersama Datuk Patimang melaksanakan syiar Islam di Kerajaan Luwu, sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara yang menganut agama Islam. Datuk Ribandang merupakan ulama yang pertama kali memperkenalkan orang Makassar dengan Islam. Pada sejumlah literatur disebutkan, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Tiro menyebarkan Islam di daerah berbeda di Sulawesi Selatan. Datuk Patimang lebih banyak menyebarkan Islam di daerah Supa, Sopeng, Wajo, dan Luwu. Sedangkan Datuk Tiro lebih banyak menyebarkan Islam di selatan Sulawesi, meliputi Bantaeng dan Bulukumba. Datuk Patimang wafat dan dimakamkan di Luwu, sedangkan Datuk Tira wafat dan dimakamkan di Tiro. Bulukumba, Datuk Ribandang disebutkan berperan memperkenalkan ajaran Islam kepada Raja Talo dan Raja Goa di awal abad ke-17. Berkat pengaruhnya, Malingkaan Daeng Maninyonri yang juga Raja Talo ke-15 bersedia memeluk Islam. Dia merupakan orang pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk Islam melalui pengaruh Datuk Ribandang. Oleh karena itu pula, Kerajaan Tala
sering disebut-sebut sebagai pintu pertama Islam di daerah ini. Penerimaan Islam secara resmi oleh Raja Taulo ini terjadi pada malam Jumat, tepatnya 9 Jumadil Awal 1114 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi. Setelah Raja Taulo memeluk Islam nih, menyusul Raja Goa ke-17 Sultan Alauddin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah proses pengislaman berlangsung di kalangan istana. Raja Goa kemudian secara resmi mengumumkan bahwa kerajaan Goa dan seluruh daerah kekuasaannya resmi beragama Islam. Sejak saat itu pula, Datuk Sri Bandang diberi kekuasaan untuk mengajarkan Islam kepada rakyat Goa dan juga Talo. Lalu, sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme. Setelah memeluk Islam, Sultan Alauddin juga berusaha menyebarkan Islam ke kerajaan tetangganya. Kerajaan-kerajaan yang berhasil diislamkan antara lain Kerajaan Sopeng pada tahun 1607, Wajo pada tahun 1610, dan Bone pada tahun 1611. Sultan Alauddin bahkan masih melanjutkan penyebaran Islam ke Buton, Dompu, tepatnya di Sumbawa, dan Kengkela di Tambora, Sumbawa. Nah, di part terakhir kita akan membahas akhir hayat dari Datuk Rik Bandang. Setelah Raja Luwu dan keluarganya beserta seluruh pejabat istana masuk Islam, Datuk Rik Bandang pergi dari kerajaan Luwu menuju wilayah lain di Sulawesi Selatan dan kemudian menetap di Makassar sambil melakukan syiar Islam di Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan melakukan dakwah Islam yang dilaksanakan Datuk Rik Bandang akhirnya juga berhasil mengajak Raja Goa, I Mangarangi Daeng Manarabia, dan Raja Talo, I Malingkang Daeng Monyori beserta rakyatnya masuk Islam. Di kemudian hari, sang ulama itu pun akhirnya wafat dan dimakamkan di wilayah Talo. Sementara itu, Datuk Matimang menetap di kerajaan Luwu dan meneruskan syiar Islamnya ke rakyat Luwu, Supa, Sopeng, Wajo, dan lain-lain yang masih banyak belum masuk Islam di kemudian hari. Sang penyebar Islam itu pun akhirnya wafat dan dimakamkan di desa Patimang, Luwu. Sedangkan Datuk Ri Tiro melakukan syiar Islam di wilayah selatan yaitu Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanete, yang masyarakatnya masih kuat memegang budaya sihir dan mantra-mantra. Datuk Ri Tiro yang kemudian berhasil mengajak Raja Karaeng Tiro masuk Islam di kemudian hari juga wafat dan dimakamkan di Tiro atau sekarang kita kenal dengan Bonto Tiro. Gimana nih teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, jadi tahu kan di mana sih salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Bandang menyebarkan agama Islam. Keren banget loh, bisa sampai mempengaruhi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan untuk memeluk agama Islam. Keren banget sih beliau. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.